Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lidah adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dengan lidah manusia bisa merasakan berbagai macam kenikmatan dari makanan-makanan maupun minuman. Dengan lidah manusia bisa berkomunikasi dengan mudah, dan lidah juga bisa menjadikan hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan digunakannya, dengan berzikir kepada Allah, membasahi lidahnya, membaca Al-Quranul Karim, dan berkata-kata yang baik. Namun lidah pula bisa membuat pemiliknya celaka, yaitu dengan cara menggunakan lidahnya dengan sesuatu yang tidak pantas, yaitu mencela, menghina, berdusta, menggunjing dan lain sebagainya. Oleh karena itu Islam datang mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjadikan lidah ini untuk digunakan untuk mengatakan sesuatu yang baik, berkata-kata yang baik, dan kalau tidak bisa maka diamlah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik, kalau tidak bisa maka cukup diamlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, termasuk dosa besar orang yang menghardik saudaranya. Kalau dia melakukannya, yaitu dengan cara orang yang menghardik saudaranya, dengan cara menghina orang tua saudaranya tersebut. Siapa yang melakukannya, maka dia sama saja dia menghina orang tuanya sendiri. Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah orang tersebut berdosa?" Rasulullah menjawab, "Apakah kamu?" Rasulullah SAW mengatakan, "Karena seorang muslim, bukankah seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara? Maka orang tuanya adalah orang tuamu juga. Maka ketika kamu menghina saudaranya, menghina orang tuanya, maka sama halnya kamu menghina orang tuamu sendiri." Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang dosa besar menghina. Di antaranya juga salah satu dosa besar adalah cacian seseorang kepada orang tuanya. Maka orang yang menghina atau mencela orang tua dari orang lain, maka sama halnya dia menghina orang tuanya sendiri. Menghina ayah orang berarti sama dia menghina ayahnya sendiri. Menghina ibunya, menghina ibu orang berarti dia menghina ibunya sendiri. Banyak sekali hadis-hadis ditemukan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci orang yang suka menghina, orang yang suka mencela orang lain. Apalagi orang yang dicela, dihina itu sudah meninggal dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jangan kamu menghina orang yang telah wafat, tapi sebutkanlah daripadanya yang baik-baik." Hadis riwayat An-Nasa'i. Termasuk juga menghina, bukan hanya menghina pada manusia, ya. Menghina kepada binatang, menghina kepada hewan termasuk dilarang di dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk menghina binatang. Bahkan Rasulullah sangat penyayang kepada hewan. Ya, dengan buktinya ada Rasulullah sangat mencintai dan menyukai kucing. Begitu juga menghina waktu. Terkadang manusia, ya, ketika pada hari tertentu atau pada saat hari itu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kadang dia menyalahkan dengan menghina hari. Dasar hari yang sial, dasar waktu yang sial dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Karena kalau dia menyadari bahwa waktu atau hari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya langit dan bumi, benda, materi dan sebagainya, tetapi waktu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghina hari, mencela hari dengan kata-kata sial, maka sama halnya dia menghina zat yang menciptakan waktu itu. Bahkan memang benar, terkadang kita mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan, waktu-waktu yang tidak menyenangkan bagi kita, karena kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita semua tentang doa-doa. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya telah memberikan kita doa-doa agar supaya kita selalu dijauhkan dari segala musibah. Ya, pada saat hujan misalkan, ya, kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Pada saat angin kencang, Rasul juga mengajarkan doa-doa tersebut dan lain sebagainya. Bahkan kita keluar masuk rumah diajarkan agar supaya kita terhindar dari segala musibah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghina manusia, menghina hewan, bahkan juga menghina waktu. Saat mendapat sakit misalkan juga demam, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencela penyakit demam yang kita alami. Rasulullah SAW justru mengajarkan kita agar bersyukur, karena orang yang mendapatkan ujian penyakit demam adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana diriwayatkan di Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian mengumpat demam, karena demam adalah sesungguhnya menghapus dosa-dosa hamba. Sebagaimana api dapat menghapus, menghilangkan karat dari sebuah besi." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, semoga kita selalu terjaga lisan kita, lidah kita daripada menghina pada manusia, menghina kepada hewan, bahkan menghina kepada waktu. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.